Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah al-ayah. Wa qala fi ayatin ukhra, rijalun la tulhihim tijarah wala bai' an zikrillah al-ayah. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita. Karena berkat kudroh, irodah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga kita senantiasa istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasul-Nya. Ikhwatu iman rahimakumullah, melanjutkan pembahasan masih berkenaan tafsir ayat ahkam imaratul masajid, memakmurkan masjid, yang mana kita jadikan bahwasanya Quran surat At-Taubah ayat 70 sampai ayat 17 sampai ayat 19 itu menjadi ayat yang utama untuk menafsirkan ayat ahkam tentang imaratul masajid, memakmurkan masjid. Di pertemuan sebelumnya sudah sedikit kita bahas, kita ulas mengenai memakmurkan masjid secara maknawiyah, secara spiritual. Ketika kita sudah bahas memakmurkan masjid secara fisikal, kemudian di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang fungsi masjid secara sekunder, dan di pertemuan kemarin kita bahas sedikit saja untuk mengingatkan kembali hal-hal kecil yang mana termasuk memakmurkan masjid secara maknawiyah atau secara spiritual. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, di pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai apa saja yang terdapat di dalam ayat tersebut selain imaratul masajid yang telah kita bahas. Jadi selain memakmurkan, selain membangun mu'amir, itu yang pertama dan yang paling pokok, yang mana didapatkan dari isaroh, dari isyarat yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Di mana ayat Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 17-19, tidak membicarakan memakmurkan masjid itu. Tidak membicarakan bagaimana memakmurkan masjid. Tetapi yang pertama dibahas adalah siapa pemakmur masjidnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barulah dibahas tentang memakmurkan masjid. Baik dari segi fisikalnya, gitu. Apa saja yang harus diperhatikan? Banyak hal kan ya. Kemudian dari segi maknawiyahnya juga, apa saja yang perlu diperhatikan? Isi masjidnya kudu jiga kumaha gitu. Yang pasti sholat gitu, zikrullah dan juga baca Quran. Eta mah tong pernah kosong. Jangan pernah kosong. Dan sekarang setelah dua bahasan itu kita selesai dibahas, maka kita lanjutkan mengenai pemakmuran masjid yang dilakukan oleh orang musyrik, oleh orang kafir. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebenarnya saya sedikit malu dengan ayat ini. Gitu. Jujur saja, ketika membaca ayat ini ya, kita baca Quran surat At-Taubah ayat ke-17 sampai ayat ke-19, atau dimulai dari ayat ke-17. Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Yang artinya tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Itu ayat ke-17.
Bagi ikhwatul iman yang punya Al-Qur'annya bisa dibaca sendiri gitu. Kemudian dari sana kita bisa tahu dari ayat itu saja. Jadi kudu waka maca tafsirna we heula. Ku terjemah depag kita sudah bisa tahu bahwasanya konteks ayat ini sedang membicarakan adanya orang-orang musyrik yang memakmurkan masjid. Adanya orang-orang kafir yang memakmurkan masjid dalam sangkaan mereka gitu. Sakali di ayana jalma kafir, ayana jalma musyrik anu ulu biung di masjid. Urusan masjid aya jalma musyrik, aya jalma kafiran. Tentu saja ayat ini tidak menyebutkan larangan kepada orang musyrik. Sekali di orang musyrik tidak dilarang memakmurkan masjid di ayat itu. Yang ada kata-katanya makanal musyrikun. Tidaklah orang-orang musyrik. Tidaklah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu tidak bisa memakmurkan masjid. Bukan tidak boleh memakmurkan masjid. Sekali lagi, orang-orang musyrik itu tidak dilarang memakmurkan masjid. Namun, mereka tidak bisa memakmurkan masjid. Sakitu heula. Gitu. Karena kalau melihat maksud dari ayat ini, pemaknaan dengan lafaz yang seperti itu, bagi saya gitu, kejadian yang ada di zaman sekarang atau mungkin di zaman dahulu juga pada waktu Nabi masih hidup itu sudah ada, itu tentu saja sangat memilukan, juga membuat malu orang Islam. Kenapa? Karena adanya orang musyrik, adanya orang kafir yang membangun masjid, anu sasapu di masjid, anu ulu biung kegiatan di masjid, tentu saja ini membuat malu kita. Kudu namah da urang anu kitu teh. Punten orang musyrik ngabangun masjid. Di urang mah geus loba orang kafir ngabangun masjid. Sumbangan terbesar misalkannya masjid badag, masjid mewah. Sumbangan terbesarna di saha? Di masjid di orang kafir. Tos aya mangga we pilarian beritana. Gubernur orang kafir ngabangun masjid. Berarti eta teh orang musyrik yang memakmurkan masjid. Apakah Allah melarang? Tidak. Di dalam ayat ini tidak ada larangan. Namun yang ada tidak bisa memakmurkan masjid. Jadi kesia-siaan bagi orang musyrik memakmurkan masjid. Sekali di bisi can karasa. Masjid, ngabangun masjid teh samiliar. Ari orang Islam, eueuh nu ngarti gitu. Jowe aya orang kafir nu geus puguh beungharna. Dibangun we ku orang kafir, dipakena ku orang Islam. Bagi kami dengan ayat ini harusnya malu gitu. Kudu nama era. Da nu kuduna ngamakmurkeun masjid mah urang orang mukmin. Gitu. Bukan orang kafir. Dari mulai pembangunan oge gitu. Dek 1000, dek 2000 harusnya kita yang membangun masjid, jangan orang-orang musyrik, jangan orang kafir. Di kita sudah terjadi banyak malahan gitu. Anu nyumbang teh gitu. Paling banyak bahkan mungkin ada yang 100% itu dari orang kafir. Di si Cina gitu misalkan. Karena apa? Karena kepentingan nya supados dianggap menjadi orang yang penting, dianggap orang yang terpandang gitu. Jadi we ngamakmurkeun, jadi we nyumbang ka masjid. Jang si Cina, untuk orang Cina itu, untuk orang kafir tersebut tidak akan dapat pahala. Tapi untuk orang kita, untuk orang mukmin geus puguh bakal era gitu. Naon ngamakmurkeun masjid, tetapi anu dibangun hasil ti orang kafir. Bukan sekali lagi bukan masalah wah nu penting mah aya heula masjid, bukan masalah kitu. Itu eta mah geus beda deui urusanana, beda carita. Tetapi yang jadi permasalahan adalah ayat ini bahasa mah ngepret ka urang gitu.
tempat ibadah urang wae naha jeung teu bisa ku urang sorangan diurusna. Make jeung kudu mamawa orang kafir atuh kitu. Can urang ngabahas tentang naon nu nyair kitu jang masjid, sairiah di sisi jalan. Emang nu nyumbang teh saha wae kitu. Kumaha mun duitna urut koruptor? Korupsina 10 juta, nu 1 juta dibikeun ka masjid gitu. Da hayang sodakoh ku duit korupsi gitu. Di Jakarta. Itu mah aman gitu. Sugan ku 1 juta mah nu 8 jutana jadi bersih gitu. Sok nu kitu. Seperti itu semuanya menunjukkan bahwasannya orang muslim teh masih kene loba, masih banyak yang tidak punya rasa malu. Da di dieu mah ayat mah teu ngalarang orang musyrik. Teu ngalarang. Lamun teu ngalarang teh lain hartina urang bisa menta ka si enci, bisa ngenta ka si kafir sanes. Tetapi ini berarti bahwasanya mereka amalan bagi mereka sia-sia, amalan jang urangna eueuhan entos sakit. Saya ngabangun, ieu ninggali donatur. Kabehanana kan boga gelar al-kafir, 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 orang kafir kabeh cenah donatur. Gitu. Seperti itu gitu. Sakalidi seperti itu. Ini ayatnya makanal musyrikun. Ayatnya orang musyrik tidak bisa. Lamun orang musyrik teu bisa berarti kudu ku urang full eta teh. Kudu ku urang full. Tong sok mamawa orang musyrik urusan masjid mah. Gitu. Seperti itu. Biarpun biar sajalah terserahnya. Da ari kepemimpinan mah kan kumaha pemilihan. De kepemimpinan orang kafir de kumaha oge gitu. Nu penting urusan masjid mah tong pernah dibikeun kadinya. Gitu. Tong pernah dibikeun kadinya. Misalkan gitu. Di urang presidenna orang kafir. Di urang presidenna orang kafir. Urusan masjid mah tong dibikeun kadinya gitu. Tong aya ulu biungna gitu jeung presiden. Seperti itu. Laporan unggul we lah istilah nama. Tong tepikeun ka presiden ngiluan nyarita bab masjid da presiden age orang kafir. Seperti itu gitu. Jadi jangan sampai makana lil musyrikin, jangan sampai orang-orang musyrik itu nya kasarna nyumbang ka masjid atau tepikeun kasarua ngiluan ngamakmurkeun masjid gitu. Da kuduna mah urang anu kitu mah. Orang musyrik bagi-bagi sembako di masjid da kuduna mah urang. Orang musyrik sumbangan ka masjid da kuduna mah urang gitu. Seperti itu. Ini sebagai ya tazkirah juga di ayat 17 bahwasanya jangan sampai gitu. Orang musyrik kita terdahului oleh orang musyrik gitu. So kuduna mah da ku urang. Tempat ibadah kita yang akan memakmurkan adalah kita. Makanya kalau sudah siap, sok siap ngabangun masjid. Tong siap, can siap matong sok loba gaya lah gitu. Kajian masjid nu jauh heula daripada maksakeun ayana masjid di dieu. Tetapi ku orang musyrik kabeh gitu. Kumaha diaturna ku orang musyrik oge mah. Seperti itu yang pertama. Jadi orang musyrik itu bukan tidak boleh, tapi tidak bisa memakmurkan masjid. Tidak bisa memakmurkan masjid. Sekali bukan tidak boleh. Kalau bukan tidak boleh, bukan artinya bahwa kita boleh mengandalkan mereka. Bukan berarti kita boleh mengandalkan mereka. Justru ieu teh ka urang gitu. Ka urang ngobrolkeun orang musyrik tetapi ka orang mukmin. Yang orang mukmin tong sampai. Misalkan di pembangunan taku orang musyrik. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh sebab itu orang-orang kafir nanti bisa dicek di Rawaimul Bayannya. Orang-orang kafir hanya bolehnya sifatnya boleh. Hanya boleh dan menjadi alternatif kedua dipekerjakan untuk membantu pembangunan saja, ngabantuan wungkul.
profesionalitas istilah nama. Ketika memang di daerah tersebut atau kita memang tidak menemukan adanya orang muslim yang bisa urusan pembangunan. Dasar kolana misalkan ke pasantren kabehanana. Aya nu jurusan pembangunan mah gitu. Teu aya nu jadi arsitek mah gitu. Ayana orang musyrik ya boleh, tetapi hanya sekedar membantu unggul. Hanya sekedar membantu. Bukan menjadi kepala proyek gitu. Kepala proyek nama tetap kudu ku urang. Kepala proyek nama tetap kudu ku urang. Kajeun ngan ngartina ngan saeutik gitu. Kajeun ngartina teh saeutik. Tetapi kepala proyeknya harus oleh kita. Karena mau bagaimanapun orang musyrik itu pasti punya kepentingan. Gitulah. Dek ngiluan ngabantuan urang, dek teu ngabantuan urang pasti boga kepentingan. Nyumbang 100 juta ke masjid pasti boga kepentingan. Gitu. Da eueuh atuh orang musyrik anu ikhlas mah. Amun aya orang musyrik nu ikhlas, aya urang jadi naon atuh. Gitu. Tidak ada, orang musyrik pasti punya kepentingan, orang kafir punya kepentingan. Oh, si Ustaz cenah suudzon, lain suudzon cek Quran. Walan tardo angkal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dinu urusan kieu mah kudu goreng sangka ka orang musyrik mah gitu. Orang musyrik cenah hade kitu akhlakna boga kepentingan eta teh. Urang teh kudu leuwih hati-hati. Kanu bageur teh leuwih bageur orang musyrikna kudu leuwih hati-hati gitu. Orang musyrik ngajieun yayasan kepesantrenan kudu leuwih hati-hati. Itu. Cina ngajieun yayasan kepesantrenan kudu leuwih hati-hati gitu. Urang teh da bageurna dia mah punya kepentingan. Beda jeung urang. Bageurna urang mah kasolehan, ikhlas. Bageurna orang musyrik punya kepentingan. Makanya hanya sebatas boleh membantu saja. Sok cenah ngaduk semen gitu, geusik gitu. Sok we titahan orang musyrik mah gitu. Tapi profesional juga, da jelema itu oge. Itu digaji dan sebagainya. Tetapi untuk penguasaan proyek, kepala proyek itu harus oleh orang muslim. Itu harus oleh orang muslim. Kayak bisi aya kepentingan. Bisi aya kepentingan. Seperti itu tentu saja poin-poin yang tidak termaktub oleh ayat, tidak disebutkan secara langsung, namun itu bisa kita gali secara mafhum, secara pemahaman. Ketika disebut orang musyrik itu tidak bisa memakmurkan masjid, maka kudu ku urang, harus oleh kita. Dari mulai kapan oleh kita? Ti mimiti keneh, ti anggaran pertama. Anggaranna kosong keneh ieu tah anggaran pertama na oge kudu ku urang sampaikeun ka anggaran terakhir. Dugikeun ka ngabangun ge harus oleh kita kecuali tidak didapati gitu. Tidak didapati orang-orang kita yang mampu, hanya sebagian saja, maka sebagiannya boleh kepada orang musyrik, kepada orang musyrik. Tentu saja kita juga harus hati-hati. Pengawasan bisi ayana naon gitu. Seperti itu dua poin pertama. Yang ketiga, dan ini juga yang kami rasa lumayan penting, kembali mengingatkan bahwasannya di dalam firman Allah, Quran Surat At-Taubah ayat 18, di antara ciri-ciri seorang mu'amir, kita membahas ciri-cirinya. Sebelumnya kita membahas kepentingan adanya mu'amir. Nah, sekarang kita membahas ciri-cirinya. Langsung disebutkan oleh firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 18, bahwasannya seorang mu'amir itu yang pertama man amana billah wal yaumil akhir, urusan keimanan. Tangtos orang ngartos eta mah mu'amir kudu keimanana kuat. Yang kedua aqoma shalah wa ata zakat, berarti ibadahna solih, ibadahna makbul, ibadahna sae gitu. Dicontohan ku salat sareng ku zakat, ibadah yang mahdoh langsung berkaitan dengan Allah maupun yang ada kaitannya dengan manusia, urusan zakat gitu kan. Zakat ada kaitan dengan manusia. Dan ada tambahan walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Bagi kita yang sudah sering mengaji, urusan takut kepada Allah itu keyakinan.
Jadi ku iman ka Allah jeung iman ka hari akhir oge tos tercakup saleresna. Sebetulnya sudah tercakup urusan rasa takut kepada Allah itu. Seharusnya. Tetapi oleh Allah dipertegas. Walam yakhsha illallah. Dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah semata. Mohon maaf, kenapa harus dipertegas? Dikarenakan, ini salah satu penafsiran kontemporer, dikarenakan masjid itu, terutama zaman sekarang, menyita perhatian banyak pihak. Menyita perhatian banyak pihak sakali di. Masjid teh, bade sagoreng-gorengna sasempit-sempitna masjid pasti menyita banyak perhatian pihak. Terutama ketika masjid itu mulai ku urang makmurkeun. Misalkan masjid, ruangan biasa. Ketika tidak makmur atau ngan dipakai sholat we hungkul, perhatiannya hanya sedikit. Tetapi ketika sudah mulai muncul muamir, yang memakmurkan masjid langsung diisi ku pengajian, kajian barudak, kajian pemuda, pembinaan oge, gitu. Menyita banyak pihak dari sana. Dari sana akan menyita banyak pihak. Baik orang kafir, baik orang mukmin, baik rakyat biasa maupun pemerintahan. Pasti bakal menyita banyak pihak. Makanya gitu. Makanya yang jadi muamir harus walam yakhsha illallah. Nu teu boga kasieun. Harus orang yang super berani gitu. Puntennya sakapeung masjid ayeuna mah geus jiga hotel bintang 5 atuh. Kabehanana beuki, kabehanana hayang boga gitu. Semuanya ingin memiliki. Makana naha sok loba nu parbut tentang masjid teh. Oh iya masjid saya nama ku abdi diurusna. Oh iya masjid saya nama tong ku si itu diurusna. Terus teh di teang we kagorenganana. Tah ningan di dieu teh aya ieu keur harita di masjid ieu aya kasus ieu gitu. Di teang kagorenganana. Kenapa? Karena dia masjid itu menyita banyak pihak dan semua orang ingin memilikinya gitu. Kepikeun ka pahayang-hayang atuh. Ka masjid teh geus jiga hotel deui. Karena apa? Karena menjanjikan banyak pihak. Menjanjikan masjid. Punten pisan, salah sawiosna urusan bisnis di masjid bakal menjanjikan gitu. Urusan perekonomian, karena di masjid itu menyita banyak pihak, banyak orang yang masuk ke masjid, lamun diasupan we saeutik ngeunaan bisnis. Teteh marukanan kumaha ta omset teh bisa maju deh. Nu eta we heula, urusan kecil. Kemudian selanjutnya, menjadi perhatian banyak pihak dikarenakan pengaruh yang besar. Ok jelema nu sering ka masjid, pasti kaomongkeun. Pasti akan bicarakan oleh orang lain, ka ciri kasolehanana gitu. Kemudian ketika ikut rapat di dalam masjid, asa pang aingna, asa pang boga sorana, loba nyarita gitu. Program-program ideal diutarakeun. Padahal rakyat biasa. Karena apa? Ingin pengaruh. Dari jero masjid mah pasti hararade. Gitu. Tah makanya seorang muamir itu haruslah walam yakhsha illallah. Urusan keimanan salamet, urusan ibadah salamet, tetapi boga kasieun, tah eta bahaya gitu. Pemilik DKM geus alus-alus gitu. Ustadna geus istilah kasarna geus mersis gitu, geus Quran Sunnah. Karena ada yang berkepentingan, makanya digugat dan lain sebagainya. Oh kumaha Ustaz teh nu kieu wae, oh nu kieu wae. Diteang celah kagorenganana. Kalau muamirnya tidak kuat, makanya bakal diambil alih oleh orang lain. Tungtungan keisina perbid'ahan. Seperti itu semuanya dikarenakan masjid menyita banyak pihak masjid. Pedah keur pemilihan nu asalna tara ka masjid ayeuna jadi soka masjid. Nyuhunkeun waktu ka DKM hoyong khutbah misalkan. Sok anu kitu teh.
kampanye di masjid gitu. Meskipun misalkan cuma riosna mah sanes kampanye nya biasa tentang keimanan, tentang sholat, tetapi aya pangaruhna. Pasti aya pangaruhna ka masyarakat teh. Oh iya bisa dengan ngaji teh gitu. Padahal misalkan ngaji nama ngaji settingan, maca gitu. Atau ngapalkeun. Maksakeun ngapalkeun demi menang sora di masjid. Itu. Dan di masjid mah sakali deui urang pasti bakal husnudon, jelema harade. Gitu. Tetapi yang harus jadi perhatian bahwasanya sebagai muamir diharapkan dia itu teu boga kasihan. Tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah gitu. Lamun diisi ku maksiat kakara kudu dieureunkeun, kakara kudu turun. Selama masjid itu dipakai dalam kemaslahatan, dalam peribadahan, dalam kesolehan, maka muamir itu harus istiqomah gitu. Kudu istiqomah. Nalika aya nu ngagoncang teh moal langsung eureun, moal aya kasieun gitu. Gitu. Paduli teuing pokona mah. Kajen dimusuhan ku si eta, kajen dibenci ku si eta. Nu penting program di masjid ini tidak dihapus. Nu penting program di masjid ini tidak dibubarkan gitu. Tong loba kasieun gitu. Tong loba kasieun. Sekali lagi, banyak kepentingan masjid itu. Padahal jika ruangan biasa, gitu. Tetapi eta da, seueur orang mukmin, orang muslim anu terikat hatinya dengan masjid. Tetapi ada juga orang-orang lain, orang muslim yang fasik atau orang yang munafik, gitu, yang juga sama mempunyai kepentingan terhadap masjid. Mereka menyusup, mereka masuk di antara kita, kemudian merubah cara berpikir kita dan akhirnya mengambil alih rumah Allah tersebut. Itu pastilah sloba nu kitu mah. Ku urang kaalaman meureun. Bade di lembur, bade di dieu, bade di mana oge kaalaman. Masjid mah jadi bahan omonganeun. Urusan naonna we, urusan programna, urusan DKM-na, bab naonna, bab tanahna gitu. Bab bangunanana, nah bangunan masjid teh kieu diomongkeun. Bab keramik-keramik wae pernah aya nu ngomongkeun gitu. Sok aya nu ngomongkeun. Lampu-lampu wae aya nu ngomongkeun. Tapi mere solusi mah henteu gitu. Lampu teh dipoe kumaha ieu anggaran teh gitu. Padahal teu mere nanaon gitu. Neang celah kagorengan. Seperti itu sekali lagi yang bisa kami sampaikan mengenai ialah tafsir kontemporer berkenaan dengan masjid atau berkenaan dengan Quran Surat At-Taubah ayat 17 juga ayat ke-18. Orang musyrik tidak bisa memakmurkan masjid. Artinya kudu ku urang. Da orang musyrik mah moal bisa. Dari A sampai Z-nya sampai beres dugikeun ka engke teras dimakmurkeun kudu ku urang. Kemudian yang kedua bahwasanya muamir itu haruslah selain beriman gitu, keimanan kudu salimah, kudu selamat, jauh dari kemusyrikan. Selain dari ibadahnya kudu panggetolna gitu. Ya muamalahnya juga harus bagus. Kemudian yang terakhir dipertegas dengan walam yakhsha illallah. Kudu gede kawani tong loba kasieun iwalti ka Allah. Selama programnya bagus, jalankeun, pertahankeun. Sampai di titik darah penghabisan sok kajeun diskusi 3 jam teu eureun. Balik di kajeun kitu. Nu penting program urang teu kahapus. Seperti itu. Selama itu berada dalam lindungan Allah, berada dalam keridhaan Allah. Kemudian selain itu pula maka perlu kita sadari gitu, masjid itu banyak kepentingan yang lain, orang lain banyak kepentingan terhadap masjid, meskipun hanya sebatas ruangan biasa. Tetapi mau tidak mau, dirasa ataupun tidak, banyak pihak yang berkepentingan dengan masjid. Orang soleh kepentingan ka masjidnya hayang ngamakmurkeun, tetapi jelema lain mah gitu, orang lain itu beda kepentingannya. Ka masjidna teh lain hayang salat, ka masjidna teh aya kepentingan. Itu tentu saja harus jadi perhatian kita.
Nah, ikhwati iman rahimakumullah, mungkin itu bahasan yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada sedikit waktu terakhir. Sebagaimana adanya pertanyaan yang sudah masuk pada meja kami mengenai berbicara tentang keduniawian di dalam masjid. Berbicara tentang keduniawian di dalam masjid itu bagaimana hukumnya? Yang kami ketahui, sebelumnya kami pernah searching juga gitu ya, pernah mencari apakah ada dalil yang khusus berkenaan dengan hal ini gitu. Ketika itu kami menemukan adanya riwayat Al-Hakim bahwasanya Nabi bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yatahallaquna fi masajidihim wa himmatuhum illa dunya walaisat himmatuhum illa dunya." Akan ada suatu zaman di mana orang-orang itu banyak berhalakoh di dalam masjid. Seueur jalmina, seueur halakohna gitu. Banyak sekali halakoh-halakoh, kumpulan-kumpulan gitu, di dalam masjid. Namun walaisat himmatuhum illa dunya. Namun tidak ada kepentingan mereka kecuali hanya kepentingan dunia semata. Gitu. Kecuali hanya kepentingan dunia semata. Dan tentu saja hal yang seperti ini gitu, oleh Nabi disebutkan di dalam lanjutan hadisnya, "Falaisa lillahi fihim hajah." Maka Allah tidak punya kepentingan kepada orang-orang tersebut. Allah akan membiarkan mereka. Allah tidak akan menganggap mereka ada gitu. Ketika adanya orang-orang yang berhalakoh di masjid, kemudian mereka tidak lain kepentingan mereka hanyalah urusan duniawiyah. Urusan duniawiyah. Ikhwati iman rahimakumullah, tentu saja selain dari tidak cukupnya waktu bagi kami, karena kalau melihat dari beberapa rawi yang terdapat di dalam hadis riwayat Al-Hakim ini, kami belum bisa pastikan apakah ini rawi sahih atau rawi dhaif gitu. Karena kalau hanya memastikan satu kali saja gitu, seperti adanya rawi bernama Ahmad bin Bakar Al-Balisi, katanya dia jadul hadis, katanya dia dhaif gitu. Katanya suka meriwayatkan hadis-hadis munkar dari rawi yang sikoh gitu. Itu tentu saja tidak bisa langsung kami jadikan kesimpulan bahwa hadis ini dhaif. Namun kalaupun hadis ini sahih, baik hadis ini dhaif maupun hadis ini sahih, dan kalaupun benar hadis ini sahih, tentu saja harus kita pertegas urusan dunia itu seperti apa. Urusan duniawiyah itu seperti apa. Ngobrol di dunia di masjidnya juga kumaha gitu. Karena kalau berdasarkan hadis yang sudah jelas kesohihannya, urusan duniawiyah itu kurang lebih seperti jual beli gitu. Promosi teh gitu. Tidak lepas dari urusan yang ngobrolkeun barang anu leungit, ngumumkeun barang nu leungit. Tidak lepas dari urusan berteriak-teriak di masjid gitu. Seperti itu gitu urusan duniawiyah yang kami pahami. Karena kalaulah ini secara umum gitu duniawiyah, maka batasannya akan jadi kurang tepat gitu. Batasannya bisa jadi melebar. Ari ngobrolkeun keluarga urusan duniawiyah atau sanes kayak gitu. Ngobrolkeun keluarga, ari ngobrolkeun kasusah teu aya beas di bumi urusan duniawiyah sanes gitu. Kayak gitu. Namun disebut urusan duniawiyah, kumaha mun demi kemaslahatan eta oge. Gitu. Dan kan musyawarah juga, musyawarah tentang perang gitu, dilakukannya di masjid. Apakah mau disebut duniawiyah juga? Pelebaran kekuasaan gitu. Mau tidak mau udah pasti perang mah bakal ngalebar kekuasaannya. Seperti itu. Apakah mau disebut duniawiyah juga gitu. Namun yang pasti urusan keduniawian itu nutos pasti jual beli gitu, urusan bab eta, perbisnisan, dan juga mengumumkan barang yang hilang. Di masjid ngobrolkeun politik duniawiyah atau ukhrawiyah gitu. Dan bagi kami yang sudah memahami tentang muamalah,
Itu urusan ukhrawiyah justru. Karena Islam juga mengatur bab politik mah. Di masjid oge ngobrolkeun politik gitu. Ku Islam diatur urusan politik oge. Urusan kepemimpinan bade milih saha atau si ketua RTA teh kumaha track recordna gitu. Apakah punya kejelekan atau kebaikan unggul gitu. Ngobrolkeunna di masjid bagi kami kemaslahatan. Maslahah mursalah gitu. Bukan duniawiyah gitu. Seperti itu. Ngobrolkeun keluarga tentang misalkan percekcokan rumah tangga kepada ustadz di masjid bagi kami maslahah. Ukhrawiyah gitu. Ya pasti masihan solusi. Seperti itu gitu. Itu tentu saja kami belum bisa menerima ketika memang duniawiyah ini tidak dibatasi dengan batasan yang benar. Namun yang pasti itu nama tong ngobrolkeun bab bisnis. Bade bisnis nakeur Islam. Da Pak Haji mah sok zakat cenah. Da anggar we ulah bab bisnis mah. Geus puguh gitu. Bade ngumumkeun barang nu leungit tapi nu leungitna teh Al-Qur'an gitu. Kan Al-Qur'an urusan ukhrawiyah. Sajadah masjid gitu. Kan sami gitu. Tah itu mah tos puguh gitu. Sudah tepat, sudah tentu. Tapi obrolan-obrolan yang lain yang tentu ada maslahatnya bagi ukhrawiyah, kami kira itu tidak mengapa diobrolkan di masjid. Pemuda ngobrolkeun musker, muscab di masjid ukhrawiyah eta. Gitu. Meskipun anu diobrolkeun teh teknis duniawiyah, tapi kan kanggo ukhrawiyah. Ngobrolkeun bab spanduk, desain spanduk gitu. Di masjid bade disebut naon gitu. Ukhrawiyah duniawiyah. Desainna duniawiyah, tapi muscabna urusan menarik dan tidak menariknya orang untuk melihat ukhrawiyah gitu. Seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa dijawab untuk pertemuan kali ini, insya Allah. Dan juga ini pertemuan terakhir, makanya agak panjang, makanya tadi ada alarm juga dibiarkan saja gitu. Jadi kita sudah beres bahasan bab masjid, insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, atau mungkin kita rehat sejenak dulu lah ya. Beberapa minggu atau beberapa pertemuan, yang pasti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai tafsir ayat ahkam yang lain, yang tentu saja tidak lepas daripada kita Rawa'iul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.